Sejak duduk di bangku SMA, Syarifuddin sudah mulai mandiri dan sedikitnya sudah dapat membantu orang tua sendiri dari segi finansial dengan bekerja sebagai seorang penjaga sekolah yang bertanggung jawab terhadap kebersihannya. Kuliah saya, kemudian saya tidak ikut apa-apa, kemudian langsung saya pulang ke Darul Fatah untuk melaksanakan tugas saya. Dari situ saya sholat terlebih dahulu, kemudian ya saya istirahat sebentar, langsung melanjutkan aktivitas di perguruan Islam Darul Fatah, yaitu membersihkan kelas-kelas sampai jam 7, setengah 8 saya kerjakan itu. Kalau dibilang capek, tentu saja. Mungkin saya bilang kerjaan saya ini sangat lelah sekali dan memerlukan tenaga yang ekstra. Harus mengangkat bangku, kemudian membersihkan dari kelas satu kelas yang lain, kemudian sampai kelas-kelas berikutnya. Bahkan yang lebih lelah lagi itu saya ngangkat air itu dari lantai 1 ke lantai 3, membawa air itu yang saya paling lelah itu. Saya seringkali guru-guru saya pun mengatakan, apa nggak capek gitu, karena udah dikuras pikiran kita di kampus, kemudian ditambah lagi dengan tenaga yang ekstra harus tenaga yang harus kuat gitu. Saya kerja itu, tapi alhamdulillah saya selama ini dengan bismillah saya kerjain, karena tekad saya ingin saya mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan keluarga saya pada khususnya dan umumnya di kampung saya yang pada umumnya. Sebelum mengawali aktivitasnya di luar rumah, Syarifuddin tetap menjalani kewajiban layaknya seorang anak di tengah-tengah keluarga. Dalam mengubah nasib, tak ada yang bisa membendung. Syarifuddin sadar bahwa usianya masih muda, masih banyak waktu dan jalan untuk memperoleh hidup lebih baik meski harus bersusah-susah terlebih dahulu. Itulah sebabnya Syarifuddin tak peduli terhadap pekerjaan yang digelutinya, yang penting halal dan mendatangkan hasil.
Syarifuddin menerima tawaran dari ustadznya dengan kegembiraan dan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat sedih lah kalau dengar cerita saya mungkin ya. Dari sanawiyah saya udah dilepas sama orang tua untuk tidak dibiayai. Tapi saya dalam hati kecil saya ingin dari keluarga saya ada satu yang bisa setidaknya mengenyam perguruan tinggi terutama. Itu angan-angan jauh saya waktu saya setelah lulus MI waktu itu. Kemudian saya menemukan orang yang mengajak saya sampai ke SMA sanawiyah aliyah waktu itu. Saya diajak, kemudian saya dipekerjakan di salah satu perguruan yayasan Islam, yaitu Yayasan Pendidikan Islam Darul Fatah. Saya di situ dipekerjakan sebagai tukang rumput waktu itu, motong rumput. Kemudian setelahnya saya lulus SLTA waktu itu, Madrasah Aliyah Darul Fatah. Saya ditanya oleh ustadz saya, Syarifuddin, mau nggak kamu saya kuliahkan ke perguruan tinggi? Saya sangat senang saat itu, saya sangat bahagia karena ternyata mungkin dari sini saya bisa mengenyam pendidikan sekolah perguruan tinggi waktu itu. Sehingga ustadz saya menantang saya waktu itu, kalau seandainya kamu masuk perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi negeri, saya akan beri kamu biaya waktu itu. Alhamdulillah, kini pria muda putra dari pasangan Bapak Nisin dan Ibu Sa'diyah sudah terdaftar sebagai seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Jakarta. Ia bahkan mendapat beasiswa dari berbagai lembaga untuk biaya kuliahnya. Din senang berada di tengah-tengah komunitas kampusnya. Disitulah ia mulai menjalani pengalaman barunya, merancang masa depan dalam nuansa akademis bersama teman-teman mahasiswa yang lain. Bahagia bisa bergaul di tengah-tengah komunitas kampus. Bahkan ia tidak pernah merasakan minder atau rendah diri di hadapan teman-temannya. Karena Syarifuddin yakin dan selalu percaya diri bahwa selama ia menjalani kebaikan, tak akan ada masalah meski latar belakang mereka berlainan. Hanya doa aja. Doa aja supaya dia bisa. Dan bapaknya begini, anaknya supaya dia bisa gitu.
Kalau Neng mah nggak nyuruh ya, ya emang pengen gitu ya. Namanya Neng nyuruh bukan Neng kagak mampu gitu, ibu teh kagak mampu. Terus kata Ustadz gini, karena mau Udin jajal aja gitu. Ntar katanya kamu dapet dah insya Allah, nih Ustadz doain. Katanya. Ada satu hal, kelebihan unik Syarifuddin yang menjadi andalannya, yaitu keahlian dalam memanjat pepohonan yang berukuran tinggi. Ia mampu melompat dari dahan ke dahan dengan kecepatan tinggi tanpa bantuan alat apapun, sehingga ia sering diminta oleh para pekebun untuk memetik hasil kebun mereka. Masih penasaran terhadap kelebihan yang dimiliki oleh Syarifuddin. Bakat dan kemampuannya tentunya ia pelajari lewat sesuatu hal yang tentunya juga tak terlepas dari minat dan ketekunannya dalam berlatih. Dari masih kecil saya udah dididik oleh orang tua saya untuk bisa naik ya dari dahan ke dahan, dari ranting ke ranting saya pindah-pindah itu, sehingga alhamdulillah saya bisa bermanfaat sampai saya dewasa pun saya bisa mengembangkan bakat saya ketika masih kecil. Kemudian dari bakat tersebut para tetangga-tetangga saya baik yang dekat maupun yang jauh mereka pun memanfaatkan saya untuk jasa naik-naik. Saya jatuh sempat punduk belakang saya itu saya nggak bisa mengeluarkan suara waktu itu. Jatuh dari atas pohon, kemudian saya jatuh kurang lebih 1 jam saya tidak bisa bersuara waktu itu. Saya dulu karena saking banyak tugas saya untuk naik-naik pohon, saya ada inisiatif dari hati saya untuk memanjat bagaimana caranya tidak turun lagi dari bawah, tapi saya pindah dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Jadi saya belajar dari situ, saya pindah dari pohon satu ke pohon yang lainnya, dari situlah saya belajarnya. Sama sekali tidak ada yang ngajarin. Saya mencoba dan mencoba waktu itu, saya mencoba dan mencoba tanpa ada bantuan, misalnya ada yang ngajarin dari sini begini-begini, tidak. Jadi saya dari pengalaman saya
dan dari hati nurani saya bahwa saya bisa pindah dari pohon satu ke pohon yang lainnya, bahkan bisa dilihat hasil itu saya gitu. Prestasi dan semangat juangnya, Syarifuddin dihampiri oleh salah satu lembaga amil zakat untuk diberikan bantuan. Ia merupakan sosok mustahik yang perlu mendapat perhatian agar kehidupannya lebih berkembang, terutama untuk pendidikan. Ini ya, mau memanjat ini ya? Betul Pak Ustadz. Tiap hari. Oh ya, silakan teruskan pekerjaannya. Iya, tidak pernah merasa takut ya? Alhamdulillah selama ini saya dapat mengantisipasi kesulitan saya. Aduh, sudah jadi Memanjat. kebiasaan ya, Iya, dari betul. kecil. Alhamdulillah dari masih kecil saya udah dididik oleh orang tua saya manjat-manjat pohon, baik itu besar ataupun kecil, baik hujan atau Nggak pernah merasa malu ya? Enggak Pak Ustadz, alhamdulillah. Walaupun sekarang sudah jadi mahasiswa. Betul Pak Ustadz. Ya dari sinilah Iya, kita iya. bisa ini Ustadz. Para pemirsa, Udin adalah profil pemuda yang memiliki semangat yang tinggi. Dia tidak pernah merasa malu dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas dan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas dirinya, menambah penghasilan dan pendapatannya. Yang penting dia punya cita-cita yang tinggi. Inilah profil pemuda yang harus dicontoh oleh pemuda-pemuda yang lain. Tidak sekedar meminta dan sekedar mendapatkan fasilitas, tapi ada semangat untuk terus-menerus meningkatkan kualitasnya. Bayangkan oleh kita, seorang mahasiswa, dia masih tetap rela dengan senang hati, dengan penuh kesungguhan melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin bagi sebagian orang perbuatan itu, pekerjaan itu dianggap sebagai pekerjaan yang rasanya sulit untuk dilakukan oleh seorang pemuda. Saya ingin mengajak kepada masyarakat, kaum muslimin terutama, melihat profil Udin ini dari dua hal. Yang pertama adalah kita terbiasa untuk memberikan penghargaan kepada setiap pemuda yang memiliki semangat dan daya juang yang tinggi. Dan kita jangan menganggap sepele pemuda-pemuda yang demikian. Saya yakin itulah pemuda yang akan merubah keadaan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah bagaimana kita kaum muslimin terutama yang kaya untuk memberikan bantuan kepada pemuda model Udin ini untuk meneruskan studinya, apalagi memiliki semangat yang tinggi. Disinilah kita berbicara masalah zakat produktif, bukan semata-mata zakat konsumtif, yaitu zakat yang bisa mengangkat harkat derajat seseorang dari kondisi yang kurang baik pada kondisi yang lebih baik. Inilah barangkali yang sering kita maksudkan dengan zakat itu harus meningkatkan kualitas kehidupan seseorang. Kuliah buat Syarifuddin adalah sebuah kesempatan emas sekaligus amanah yang harus ia jalani dengan tekun. Ia berharap setelah lulus kuliah nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak agar kehidupan keluarganya bisa terlepas dari segala kesulitan yang selama ini sering menimpanya.